Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Video kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat LKPD menggunakan Google Form. Jadi aplikasi ini sangat sederhana, dan jika rekan-rekan sekalian menonton video dari awal sampai akhir, tidak di skip ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian akan dengan mudah membuat Google Form untuk lembar kerja peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke halaman Google Form-nya ya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat, atau Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan di Google ya, atau di sini Google Form seperti saya ini, langsung sign in saja. Karena biasanya kalau sudah masuk ke akun, biasanya langsung masuk ke halaman seperti ini. Tapi kalau tidak bisa mendaftar. Proses daftarnya cukup mudah saja Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Nah, setelah masuk ke halaman ini, kita pertama-tama klik dulu blank form ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul halaman seperti ini. Jadi di sini fungsinya untuk memberikan judul. Jadi kita berikan saja judul lembar kerja peserta didik ya. Kemudian bisa di sini lembar kerja matematika atau bahasa saja ya, bahasa Inggris ya, mata pelajaran saja. Bisa ditambahkan di sini waktu ya rekan-rekan sekalian, misalnya Selasa 19 November mungkin ya. Nah, November 2024. Bisa diatur sedemikian rupa, tapi ini opsional saja bagi rekan-rekan, karena gini kita membuat yang sangat sederhana saja, jadi ya bisa saja sesuai apa yang disajikan saja. Nah, kemudian ini bisa kita jadikan sebagai cover ya rekan-rekan sekalian, cover. Kemudian bisa disajikan di awal untuk tampilan awal lembar kerja kita. Nah, kemudian nanti siswa diarahkan untuk mengklik next ya. Bagaimana caranya? Bisa Bapak Ibu arahkan kursor ke sini. Di sini ada add section ya Bapak Ibu. Diklik saja. Nah, dia akan muncul section kedua. Section kedua ini bisa Bapak Ibu berikan judul lagi atau subjudul, misalnya soal pilihan ganda. Bisa ya. Atau di sini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai lembar identitas peserta didik. Nah, bisa di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa isikan deskripsi, isilah nama lengkap, nomor induk siswa atau kelas ya, dan kelas. Oke, bisa ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan question Bapak Ibu. Bisa kita tulis di sini nama lengkap Bapak Ibu ya. Nah, di sini pilih yang short answer. Biasanya otomatis ya rekan-rekan sekalian. Jadi dia harus menuliskan nama lengkap dia. Bagaimana kalau dia tidak mau menuliskan? Tidak bisa, karena di sini jangan lupa klik required di sini Bapak Ibu. Nah, artinya di sini dia harus mengisi. Kemudian bisa kita tambahkan lagi dengan mengklik add question. Nah, di sini kelas. Kelas ini opsional ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kelas yang banyak dan bingung untuk memilih atau siswanya memilih, kita pakai multiple choice saja Bapak Ibu. Jadi seperti kami misalnya kelas 7A. Kemudian untuk menambahkan klik add option.
7B ya, kemudian 7C, 8A, 8B, kemudian turun lagi Bapak Ibu 8C, kemudian kelas 9 kami ada 4 ya, 9A, 9B, 9C, dan yang terakhir 9D. Jangan lupa untuk mengklik required Bapak Ibu. Nah, artinya dia harus mengisinya ya. Oh, ini saya lupa tadi NIS ya, atau kita tidak perlu NIS ini karena LKPD saja, jadi nama lengkap dan kelas itu aja ya. Nah, ini sudah siap, ini lembar identitas. Kemudian setelah itu kita tambahkan kembali halaman ketiga. Nah, jadi halaman ketiga ada section ya. Sectionnya jangan lupa diletakkan di sini saja Bapak Ibu. Nah, kemudian diletakkan di pertanyaan atau question paling bawah, baru klik add section. Nah, ini baru kita tambahkan. Misalkan di sini section ketiga adalah pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah dengan memilih A, B, C, atau D. Di sini kita beri keterangan jumlah soal, misalnya ya untuk sumatif misalkan 30 buah. Nah, baru kita berikan pertanyaan dengan add question Bapak Ibu. Nah, jadi dalam bahasa Inggris misalnya pertanyaan pertama ya Bapak Ibu, good morning digunakan pada saat kapan? Ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Option A pagi hari, option B misalnya siang hari, option C sore hari, dan option D malam hari. Nah, ini sudah punya kita pertanyaannya satu. Nah, bagaimana untuk membuat kuncinya? Nah, di sini kuncinya Bapak Ibu. Setelah kita membuat satu pertanyaan, kita lari ke setting Bapak Ibu. Jadi, setelah di setting diklik, maka kita klik make this a quiz. Nah, kemudian di sini correct answer itu kita matikan, karena nanti jika dia bisa mensubmit atau mengakhiri, dia bisa melihat jawaban yang benar tuh yang mana ya. Siapa tahu masih ada rekannya yang belum selesai, nanti jawaban kita ketahuan. Kemudian message question juga kita nonaktifkan, dan total point bisa dia lihat. Di sini saya memberikan poinnya karena tadi soalnya rencana saya 30 pilihan ganda, 10 benar salah dan 10 menjodohkan, maka saya beri 2 ya. Jadi nilai totalnya nanti 100. Nah, selesai ya Bapak Ibu sampai setting sini. Kemudian kembali lagi ke question. Nah, di sini kita untuk membuat kuncinya klik answer key. Nah, yang mana yang benar Bapak Ibu? Jadi misalnya kita pilih pagi hari dan nah, selesai Bapak Ibu. Kemudian karena tadi ini jadi quiz, maka kan di atas sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sini kalau dia jawab nanti poinnya bertambah 2, maka di sini kita nolkan agar tidak bingung nanti dalam menilai. Di sini sama seperti itu juga. Kita klik answer key, kita jadikan 0 nilainya. Dan ya, jadi karena ini bentuknya pertanyaan, dia menjawab. Kalau di sistem nanti dia akan terbaca juga nilainya. Kalau tidak, atau kita berikan 0 poin, maka tidak akan bertambah nilainya. Nah, selesai Bapak Ibu.
Nah, di sini setelah kita klik answer key-nya, dan di sini kita akan melihat jawaban atau kunci jawabannya. Mau kita tambah pertanyaannya, kita klik di sini, pertanyaan terakhir baru add question lagi. Jadi kita bikin pertanyaan, good afternoon digunakan pada saat, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Optionnya, nah bisa sama seperti tadi, pagi hari. Kemudian B-nya siang hari. Kemudian C-nya sore hari. Dan D-nya malam hari. Nah, apa yang perlu kita lakukan setelah itu? Answer K. Jadi sore hari dan. Nah, terus saja Bapak Ibu bikin sampai 30 soal. Jangan lupa diklik required-nya. Artinya siswa harus menjawab. Anggap kita selesai 30 soal ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ingin menambah soal benar dan salah. Kita tambah saja section-nya lagi. Nah di sini ada section 4. Kita berikan lagi judulnya Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban benar atau salah. Nah, soal misal ya Bapak Ibu berjumlah 10 buah. Baru kita kasih pertanyaan kembali. Ini misalnya good morning, misalnya saja ya Bapak Ibu ya. Good morning digunakan untuk kata sapaan pagi hari. Nah, jawabannya benar atau salah. Jadi di sini misalnya karena dalam bahasa Inggris true atau false. Kembali lagi answer K. Berarti ini true ya Bapak Ibu. Dan required selesai. Jadi bikin saja 10 soal Bapak Ibu. Kalau saya bikin sampai 10 soal nanti kepanjangan videonya. Ini saja sudah hampir 12 menit. Kemudian menjodohkan ya. Kita tambah lagi add section. Nah, jawablah sama saja ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan cara mencocokkan jawaban yang sesuai ya. Jawaban yang sesuai. Nah, jadi misalkan di sini jumlah soal 10 buah. Oke, kita add question. Jadi di sini agak sedikit sulit kalau yang menjodohkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita letakkan di sini jam misalkan ya. Jam 7.00 IM. Maka di sini bisa kita tambahkan morning misalkan ya. Kemudian day, kemudian afternoon, night, atau I'm fine. Kemudian karena tadi ada 10, kita bikin saja 10. Thank you. Kemudian how do you do? Kemudian di sini misalkan how are you? Ada berapa ini sudah? 6, 7, 8. Kemudian di sini goodbye. Kemudian see you next time.
Nah, Bapak Ibu, ini harus sama ya semuanya. Answer key-nya misalnya untuk nomor 1 morning. Berarti dan jangan lupa required. Nah, bagaimana agar tidak mengetik kembali Bapak Ibu? Nah, misalnya susah nih Bapak Ibu untuk mengetik kembali. Nah, Bapak Ibu bisa mengcopy ya. Mengcopy pertanyaan ini dengan cara menduplikat question. Duplicate question, ganti saja di sini Bapak Ibu. Misalnya 12.00 AM ya, atau o'clock gini ya. Clock, jam 12 tepat. Dia disebutnya apa? Nah, kita ganti answer key-nya menjadi day. Morning-nya kita hilangkan. Dan lagi Bapak Ibu, misalnya duplicate question, goodbye. Maka jawabannya misalnya goodbye juga misalnya ya. Jadi kita klik di sini goodbye. Answer key dulu. Ini kita hilangkan ya. Jadi di sini jawabannya juga goodbye. Dan jangan lupa klik required-nya. Nah, kemudian setelah selesai membuat 10 soal, add section lagi Bapak Ibu. Sini terima kasih telah mengerjakan soal. Klik submit untuk mengirim ya. Mengirim jawaban. Karena tadi kita sudah pada setting, sudah menyeting yang ini ya Bapak Ibu. Dia di settingnya hanya 1 kali ya. Kita klik di sini. Nah, ini untuk membatasi mereka mengerjakan beberapa kali. Jadi di setting, kemudian limit to 1 response saja. Nah, setelah selesai, oke, maka lembar kerja peserta didik sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita send, kemudian kita ambil link, boleh di short, nah kemudian di copy, baru dikirimkan ke siswa Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana membuat lembar kerja peserta didik dari Google Forms secara sederhana. Lalu kemudian kita lihat tampilannya di siswa nanti. Untuk mempreview bisa Bapak Ibu klik tanda mata di sini. Nah, jadi di sini yang lembar pertama, lembar kerja peserta didik, lembar kerja bahasa Inggris Selasa 19 November 2024. Klik next. Oke, isi nama ya. Jadi nama misalnya Bapak Guru. Kemudian kelasnya misalnya saya pilih kelas 7A. Sudah selesai, next lagi. Nah, di sini lembar kerja dengan pertanyaan multiple choice. Jadi di sini jumlah poinnya kelihatan ya. Misalnya good morning digunakan pada saat kapan? Pagi hari. Kemudian good afternoon misalnya saya memilih siang hari. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini selesai, dia next. Nah, ini lembar kerja kedua. Ini true false. Good morning digunakan untuk kata sapaan pagi hari, true misalnya. Sampai 10 dia selesai. Kemudian next. Nah, ini menjodohkan ya. Menjodohkan tadi mungkin agak sedikit sulit membuat, tapi bisa saja di copy paste. Jadi misalnya 07 AM dia morning misalnya ya. Kemudian 12 o'clock misalnya dia afternoon misalnya. Kemudian goodbye dia memilih misalnya goodbye. Oke, next. Nah, ini terakhir. Terima kasih telah mengerjakan. Oh, ini saya ketinggalan ya. Mengerjakan soal, klik submit untuk mengirim jawaban. Maka dia tinggal klik submit. Dia bisa melihat skor dia. Nah, 8
8/12 ya Bapak Ibu ya, jadi 8/12. Apakah dia bisa melihat jawaban yang benar atau yang salah? Bisa ya Bapak Ibu ya. Ini kalau lembar kerja. Kalau misalnya ulangan itu bisa saja di nonaktifkan untuk view score ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artinya salah nih kalau 0. Ini bahan evaluasi untuk dia juga bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menilai? Nah, di sini nanti akan ada respon masuk ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat total point distribution-nya. Kemudian correct responnya berapa? Nah, ini nomor 1 dia benar ya, nomor 2 dia salah. Ini langsung Bapak Ibu kita bisa membuat metriknya ya. Nah, kemudian bagaimana cara menilainya Bapak? Nah, jadi untuk mengumpul nilai ke admin ya, admin RDM ya, RDM atau rapot digital, klik link, kemudian nilai ya, nilai 7A bisa, atau langsung saja nilai bahasa Inggris, bahasa Inggris, create. Nah, dia akan membuat lembar spreadsheet. Nah, di sini terlihat sangat jelas. Jadi tinggal memilih saja Bapak Ibu. Jadi kelasnya bisa di sort, di filter juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan kita. Jawabannya sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, dan skornya juga sudah terlihat di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi untuk mengoreksi Bapak Ibu. Di sini juga time-nya ada lengkap semua Bapak Ibu. Nah, oke. Bagaimana Bapak Ibu dari langkah-langkah yang sudah saya jabarkan? Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya agak sedikit cepat ya, karena kalau sampai setengah jam itu membosankan bagi Bapak Ibu. Ini saja sudah sampai 22 menit. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa saja dilemparkan. Ini yang paling sederhana Bapak Ibu. Banyak lagi fasilitas-fasilitas di aplikasi-aplikasi lain yang lebih seru. Bahkan ada yang sampai seperti quiz ya, seperti quiz yang langsung kelihatan siapa ranking 1, 2, 3-nya. Untuk ini saja Bapak Ibu, saya merasa sudah sangat bagus untuk diberikan kepada siswa. Oke, itu saja yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah mensubscribe. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.